Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan written expression skill 11 sampai 17 dan do the exercises ya. Oke, ya bisa dilihat di slide-nya. Oke, kalau structure skill berarti kan di section 2 itu berarti soalnya nomor 1 sampai 15. Nah, untuk yang written expression ini soalnya berarti dari 16 sampai nomor 40. Nah, jadi section 2 itu ada 40 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 25 menit gitu. Jadi memang sangat singkat gitu. Jadi kalian diharapkan bisa menyelesaikan bisa cepat gitu dalam waktu 25 menit itu harus sudah selesai semua gitu. Jadi memang dalam ketika mengerjakan satu soal itu jangan terlalu lama mikirnya gitu. That's why kalau udah tahu tipsnya gitu, strateginya, skillsnya, kalian sudah menguasai, sebetulnya bisa gitu ya. Oke, nah kalau jenis soal yang structure skill kan ya sudah pernah kita bahas gitu ya, ada blank space gitu yang harus diisi, apakah subjeknya yang missing atau verbnya yang missing gitu ya, atau ada extra subject atau extra verb. Nah, kalau untuk written expression, jenis pertanyaannya seperti ini, gitu ya. Ada satu kalimat, misalnya ini ya. Kemudian ada kata-kata yang digarisbawahi. Digarisbawahi ini kemudian ada A, B, C, D. Nah, cara mengerjakannya gimana? Ini dianalisis kalimatnya, dicari kesalahannya yang mana? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Gitu ya. Nanti kita lihat caranya. Nah, pertama kalau secara umum gitu ya, ya dilihat dulu semua yang digarisbawahi. Gitu ya. Kita lihat misalnya di sini ada A, both, B, eyes, kemudian C, sides, kemudian D, head. Oke, nah ketika melihat sekilas seperti itu, kalian harus kalau sudah terbiasa pasti akan langsung kelihatan mana yang salah, gitu ya. Kira-kira nih, menurut kalian ini yang salah yang mana antara A, B, C, D? Ingat ya, satu kalimat itu harus ada subjek dan predicate. Kemudian ya bisa dilengkapi oleh objek dan complement. Jadi ini tetap aja kalian harus cara menganalisisnya, subjeknya mana, predicate-nya mana, apakah subjek dan predicate-nya udah sesuai atau belum gitu, atau misalnya di complement-nya ada sesuatu yang kelihatan yang nggak pas gitu. Coba, bisa nggak? Subjeknya mana? Coba subjeknya mana dulu? Mukanya pusing semua. Coba, ayo sampai jam mana? Permana? Subjeknya mana? Both of Hollywood's eye. Oke, nah itu subjeknya. Kemudian predikatnya? Predikat itu verb ya, verbnya bisa auxiliary verb atau action verb. Kalau di sini kelihatan tidak ada action verb, adanya auxiliary verb ya. Jadi verbnya adalah, predikatnya adalah Are. are. Oke.
Jadi subject both of a halibut size udah sesuai belum sama predicate-nya are? Karena si R ini nggak di garis bawahi, berarti dia betul gitu kan, ya nggak jadi masalah. Ini ada yang masalah, yang di garis bawahi itu ada yang salah. Tapi apakah both of the halibut I sudah betul? A dan B betul? Kalau predikatnya betul are, berarti both of the halibut size-nya betul kan? Karena dia plural. Subjeknya plural, ya berarti predikatnya juga harus plural. Kemudian kita lihat setelah itu, setelah are, setelah predicate, ternyata ada preposition on. Kemudian on one side of its head. Berarti ini kan fungsi kalimatnya, kalau on ada preposition begini, ya berarti keseluruhan on one side of its head ini complement gitu. Tapi ada masalah nggak? Kelihatan nggak di sini? Berarti antara C dan D ada masalah, makanya di garis bawahi ya. Tapi yang mana? Apa kira-kira yang mana yang salah? Mar? Ayo, yang mana? One side of its head. Kira-kira yang salah apa? Yang C. Bukan Yang C. Kenapa harusnya? Harusnya side aja nggak pakai S. Betul, karena sebelumnya dia jumlahnya Satu. dia nyebutnya one. Oke, good. Barusan siapa yang jawab? Asri ya? Oke, good. Ih, Asri. Ya, begitu ya. Kemudian ya seperti biasa ya, never leave any answers blank. Ya, kita lihat skills-nya, caranya gimana sih gitu ya. Pertama, skills yang 11, agreement after preposition phrases. Maksudnya agreement itu apa sih? Kita lihat. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. For example, the dog barks at night. Kita lihat dulu di sini subjeknya adalah the dog. Predikatnya atau verbnya adalah barks at night. Nah, subjeknya harus agree gitu sama si predikatnya. Karena subjeknya singular, bukan dogs gitu ya. Dog aja kan cuma satu gitu. Berarti karena ini simple tense, taunya simple tense dari mana? Ya ini at night, nggak ada keterangan waktu yang menunjukkan bahwa si dognya, barks-nya kemarin nggak ada. Kalau at night berarti kayaknya ya ini secara reguler si dog ini, nggak tahu lah dog yang mana gitu ya. Tiap malam gitu, at night, tiap tengah malam gitu, selalu barks gitu. Jadi makanya kalau rule-nya simple present tense itu kan kalau subjeknya sendirian, di sini kan subjeknya the dog sendirian, si predikatnya, si verbnya, action verb, mau auxiliary verb, dia harus ditambahin S atau ES. Karena di sini kata kerja dasarnya atau verb dasarnya adalah bark, ya berarti barks gitu ya, bukan jadi barkes gitu ditambahin ES, enggak. Ya itu mah kalian harus membiasakan, harus membiasakan diri dengan kata-kata mana saja yang kira-kira perlu ditambah S atau ditambah ES. Seperti teach gitu ya. Kalau misalnya Miss Arianti teach English every Tuesday. Berarti teaches atau teach? Ditambah S atau ditambah ES? Miss Arianti? ES. Iya, jadi Miss Arianti teaches English every Tuesday gitu ya. Nah ini juga begitu.
Kalau bark mah ya ini cuma ditambahin S saja, nggak pakai S. Jadi pertama rule-nya adalah si subject harus agree sama si predicate-nya gitu ya. Kalau ini tense-nya atau waktunya kegiatan yang secara reguler berlangsung gitu ya, bukan yang sudah gitu, ya berarti si predicate atau si verb-nya itu kalau subjeknya singular harus ditambah S atau ES gitu ya. Kalau the dogs berarti bark-nya yang nggak usah pakai S. The dogs bark at night. Berarti banyak anjing yang mana nggak tahu gitu ya. Gitu ya. Kemudian, nah ini contoh yang kedua yang barusan ya sudah saya contohkan. If the subject of a sentence is plural, then the verb must be plural. Jadi the dogs bark at night. Ya, bedakan dengan yang nomor 1 ya. Oke, sekarang nomor 3. Prepositional sometimes cause confusion in double test. Why? Because its position is between subject and verb. Nah, tadi kan kita memang sedang membicarakan prepositional phrases. Maksudnya prepositional itu yang ada preposisinya ya seperti ini ya, to the rooms gitu kan ya. Misalnya dia ada di tengah-tengah antara subjek dan predicate seperti yang tadi both of how the sides are on the gitu. Dan itu juga preposition tapi itu mah dia sebagai di belakangan. Kalau ini di antara subjek dan verb gitu. Nah, yang example nomor 1 incorrect, salah karena kenapa? The door-nya si subjeknya dia singular satu aja gitu. Berarti predicate-nya harusnya bukan are tapi is. Kemungkinan kita terkecoh karena melihat si prepositional phrase-nya yang to the rooms. To the rooms-nya soalnya ada S-nya. Jadi predicate-nya dikiranya are mengacu ke rooms, padahal bukan. Si predicate-nya tentunya harus mengacu melihat si subjeknya. Subjeknya singular, ya si predicate-nya juga harus singular. Jadi yang betul adalah the door, kemudian ada dalam kurung, to the rooms is locked. Jadi si predicate itu harus mengacu kepada subjeknya. Gitu ya. Oke, sekarang contoh kedua. The doors to the room is locked. Ya, ini kebalikannya ya. Di sini subjeknya plural, kemudian ada prepositional phrase to the room, kemudian predicate-nya is. Ini incorrect karena ya kan predicate harus mengacu kepada subjeknya. Subjeknya di sini the doors, plural. Jadi yang betul adalah the doors to the room are locked. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi apakah subjek dan predikatnya sudah agree enggak, meskipun ada di interrupt sama prepositional phrase gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat exercise-nya. Ya, nomor 1 itu correct the subject, kemudian prepositional phrasing of the lectures was quite interesting. Ini betul karena predikatnya was mengacu pada subjek. Kebetulan ini di sini subjeknya the subject, maksudnya the subject ya kayak mata kuliah lah ya gitu ya. Single gitu ya. Kemudian yang kedua itu salah. Kenapa? Karena ya itu kita lihat subjek dan verbnya. Subjeknya di sini supplies, plural ya jumlahnya. Kemudian predicate atau verbnya needs. Ini salah, harusnya kalau subjeknya plural ya berarti nggak perlu pakai S si verbnya gitu ya. Kalau ini memang tense-nya simple present tense gitu ya. Oke, nomor 3, the chairs under the table in the dining room is quite comfortable. Nah, ini nomor 3 gimana? Betul atau salah?
Betul? Betul nggak? Betul. Betul. Kenapa, Mar? Betul. Subjeknya mana? The chairs. Aha. Predikatnya? Yang Predikatnya? under, please. Under the table. Ini is. Ya. Under the table in the dining room. Posisinya adalah prepositional phrase. Harus ya kalau yang dikasih tanda kurung kan kalau yang di atas contohnya. Jadi subjeknya the chairs, kemudian predikatnya is. Udah betul atau belum? Harusnya are. Harusnya are. Begitu ya. Oke, good. Nomor 4, the players in the winning team in the competition put forth a lot of efforts. Oke. Ya, subjeknya adalah The players. the players. No. On the winning team in the competition-nya adalah prepositional phrase. Kemudian si predikatnya put forth ini jadinya jatuhnya apa itu namanya phrasal verb. Ya udah pokoknya put forth ini dia predicate ya, atau verb. Nah, udah betul belum kalau si subjeknya the players-nya plural. Ini kalau dilihat dari jenis kalimatnya kan kelihatannya sound-nya itu bunyinya ya ini kegiatan apa sih general fact aja gitu. Fakta secara umum gitu ya. General fact. Jadi put forth sama the players udah cocok belum? Cocok. Cocok. Karena kalau harusnya kalau salah si putnya jadi puts ya. Gitu? Kalau betulnya kan ini udah betul ya, the players. Oke lah, si on the winning team in the competition-nya hilangin dulu. The players put forth a lot of efforts. Oke, kalau misalnya players-nya cuma satu, ya bukan players, harusnya si predicate-nya jadi puts gitu ya. Jadi ini udah betul. Nomor 5, the food for the guests at the party are on the long tables. Nah, gimana ini? Subjeknya adalah The food. the food. Kemudian predikatnya Are. are. Udah pas belum? Salah. Salah. Harusnya is. Is. Karena kalau food itu masuknya dia meskipun jumlahnya banyak nggak bisa dihitung ya. Jadi dia dianggapnya tetap satu, uncountable noun. Gitu. Ya. Oke, jadi begitu contoh yang exercise 11. Kita lihat skill 12. Agreement after expression of quantity. Kalau tadi agreement yang ada prepositional phrase-nya, ya, ada preposisinya, frase prepositional, ya. Ada under, ada on, gitu, itu kan preposition. Nah, sekarang agreement-nya setelah expression of quantity. Quantity itu apa sih? Jumlah. Kita lihat ya. Oke, nomor 1. All of the meal was delicious. Most of the meals were delicious. Some of the food was delicious. Half of the meals were delicious. Part of the food was delicious. Nah, kalau ini si dalam kurungnya, ya ini yang di dalam kurung ini kan, ya berarti kan expression of quantity yang menunjukkan jumlah. Kalau all berarti
semua of the meal dari mealnya di sini nggak pakai s ya. Kalau meal ya memang bisa dihitung ya. Jadi jadi dia bisa meal atau meals gitu ya. Nah, si predicate-nya dia was betul karena dia harus kalau ini mah bukan subjek ya. Ini mah kan all of the kalau tadi kan kita harus menentukan apakah subjek dan predicate-nya agree. Kalau ini mah bukan nyari subjek. Kalau ini mah ya ini agreement di dalam expression of quantity. Jadi bukan subjek atau nggak ada. Ini bukan kalimat pokoknya ya. Ini cuma frase lah gitu ya. All of the meal was delicious gitu ya. Kemudian, maksudnya ini bisa jadi subjek, cuma yang si of the meal-nya ini, dia expression of quantity, gitu ya, bukan berdasarkan di kata yang pertama. Kalau tadi kan, yang tadi subjeknya itu kan, si predicate-nya harus mengacu pada si kata yang muncul duluan, gitu kan ya. Kayak misalnya tadi the apa, atau both apa gitu ya. Kalau ini justru kalian harus lihat yang setelah si expression of quantity. Jadi all of the meal, karena mealnya cuma satu, berarti predicate-nya was gitu ya. Ini berarti ini past tense semua ya. Kemudian yang nomor 2, most of the meals were delicious. Si were-nya mengacu pada meals, plural. Kemudian nomor 3, some of the food was delicious. Was-nya mengacu pada food. Food-nya uncountable, jadi si predicate-nya harus singular. Kemudian ya was gitu ya. Half of the meals were delicious. Si were-nya harus mengacu pada the meals, meals-nya. Plural. Kemudian part of the food was delicious. Was-nya harus mengacu pada food-nya, begitu ya. Ini semuanya past tense semua ya, nggak masalah. Ya kan yang penting ininya singular dan pluralnya. Udah cocok belum si subject dan predicate-nya, gitu. Nah, nomor 6, most of nurses are handling the patients. Oke, ini betul karena subjeknya most of nurses, kemudian predicate-nya are. Jadi si are-nya harus mengacu kepada si nurses-nya. Gitu ya. Nurses-nya plural, ya berarti si predicate-nya harus plural juga. Nurses ya are. Nah, kalau nomor 7, ini salah. Karena ya nurse-nya cuma satu, kemudian predicate-nya are, gitu. Itu salah ya. Kemudian yang nomor 8 juga salah, most of nurses is handling the patient. Gak bisa kayak begitu ya. Ya karena kan yang betulnya yang nomor 6. Oke. Kemudian, nah kita lihat ini. All, most, some, half, part. Ya ini quantity kan, menunjukkan quantity. Gitu ya. Kemudian ada di-interrupt sama of the singular object. Ya kalau singular, si verb-nya atau predicate-nya harus singular juga, si predicate-nya atau verb-nya. Contohnya yang ini, some of student is attending chemistry class. Kemudian, how the problem has got the solution. Jadi, nomor 1 ya secara struktur ya betul seperti itu ya. Tapi sebetulnya ini kalau secara logika kalimat aneh, jadi ya oke, itu abaikan ya yang contoh yang some of student is attending chemistry class. Kita lihat yang nomor 2 aja, half of problem has got the solution. Si predicate-nya has, kemudian si subjeknya ya mengacu pada problem. Ya, ini betul. Jadi singular. Itu. Yang nomor ini yang some of student itu diabaikan ya. Ini tuh jadi gini loh. Ini
PowerPoint ini bukan saya yang bikin, dan ini bentuknya PDF. Ini saya dapat langsung dari buku ya yang saya beli gitu. Jadi memang udah tersedia. Jadi saya sering harus mengkoreksi gitu. PDF saya mau mengoreksi juga bingung harus di-convert, terus kan kalau convert nggak pernah dapet yang gratisan gitu. Harusnya mungkin diketik ulang, tapi ya it will take time lah. Oke, kalau tadi kan harus single object, kemudian single verb juga, gitu ya. Kemudian ya kalau ini ya kalau plural berarti plural juga. Nah kalau ini benar. Some of students are attending chemistry class. Oke, karena some itu kan bisa buat countable dan uncountable. Oke, nah some of students ya predikatnya atau verbnya betul cocok dengan are karena ya mengacu sama students. Jumlahnya plural. How the problems have got the solution. Predikatnya have, kemudian si mengacu pada problems, gitu ya, plural juga, gitu ya. Oke, kita lihat exercisesnya. Half of the students in the class arrive early. Ini betul karena si predikatnya arrive, kemudian mengacu pada si students. Studentsnya plural, ya berarti si predikatnya juga harus plural, gitu ya. Some of the fruit are rotten. Nah ini salah karena fruit itu uncountable, jadi nggak bisa dia pakai are. Pasti selalu singular predikatnya ya. Apakah itu bentuknya past atau present, bisa is atau was, tapi nggak bisa are, biarpun some. Some kan boleh uncountable and uncountable, tapi karena ini si noun-nya fruit, ya, jadi ya harus singular dianggapnya. Jadi ini harusnya some of the fruit is rotten, gitu. Nomor 3, all of the next chapter contains very important information. What about this? Betul atau salah? Betul. Betul, karena Accountable. Next chapter. Countable ya, next chapter-nya singular gitu. Ya, next chapter-nya singular, predikatnya harus singular juga. Contains. Nomor 4, most of the people in the room is paying attention. Yang harus kalian lihat kan jumlah setelah of ya, the people. Predikatnya is, udah betul belum? Kalau people, apakah predikatnya is? Are. Harusnya are. Oke, gitu ya. Sekarang skill 13. Agreement after certain words. Agreement after certain words-nya apa? Kita lihat ya. Nah, jadi ada certain words ya, kata-kata tertentu di dalam bahasa Inggris yang memang dia dianggapnya selalu singular, yaitu everybody, nobody, begitu ya. Kemudian somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, itu semuanya dianggap anybody, anyone, anything, itu semuanya dianggapnya singular. Jadi si predikatnya pun harus singular. Jadi bukan everybody are studying English now, yang betul everybody is studying English now. Nobody in the class have laptop, harusnya nobody in the class has laptop. Jadi semuanya harus dianggap singular. Everybody, nobody, kemudian anybody, anyone, ya itu ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi ya ini contoh lainnya, everybody studies TOEFL on Monday. Ya berarti kan setiap Senin gitu, everybody belajar TOEFL. Everything runs well, ya ini mah kayak just general information aja gitu ya. Subjeknya everything, kemudian predikatnya runs, karena mengacu pada everything yang dianggap singular. Someone in class studied TOEFL yesterday. Oke, kalau ini mah sebetulnya nggak perlu ya, karena kalau dalam bentuk past tense mah mau dia subjeknya
Single atau plural ya akan tetap studied gitu kan ya. Ya, jadi ini tolong diabaikan juga ya. Yang ini someone in class studied TOEFL yesterday ini salah. Nggak perlu maksudnya. Karena yaitu tadi saya sebutkan kalau dalam bentuk past tense gitu, mau dia apapun jumlahnya, berapapun jumlahnya gitu si subjeknya, ya tetap aja akan bentuknya verb 2 gitu kan, nggak perlu pakai S atau ES gitu. Nah kalau yang each student has studied TOEFL for 1 month, nah ini baru signifikan. Each itu kan pasti dianggapnya satu, selalu satu kalau each itu ya, cuma harus disebutkan noun-nya apa, each student gitu, each teacher misalnya gitu ya. Ini each itu selalu dianggap satu, jadi predicate-nya pun harus singular juga. Kalau di sini kan bentuknya berarti dia present perfect gitu ya, jadi ada has kemudian ditambah verb 3. Jadi each student has studied, bukan each student have studied gitu ya. No one was lazy, nah ini juga sama kasusnya dengan yang someone in class studied TOEFL yesterday. Enggak penting, enggak signifikan. Oke, nah masalah apa saja yang kira-kira kalian temukan di soal TOEFL di written expression ini ya? Ya misalnya seperti ini, everybody in the theater are watching the films attentively. Salahnya karena ya kan everybody mah harus is bukan are gitu ya, si predicate-nya. Every student bukan have, tapi harusnya every student has. Every kan sama dengan tadi dengan each. Kemudian someone in class were our and. Nah ini kan ya ini salah word-nya gitu ya. Harusnya ya is misalnya gitu. Nobody know who killed the man. Harusnya nobody knows gitu ya. Oke, nomor 1, anybody are welcome at the party. Ini salah, harusnya anybody is welcome at the party. No one here is afraid of skydiving. Nah ini betul ya, jadi no one ya sama is pasangannya ya. Everyone in the world needs love and respect, betul atau salah? Betul? Betul. Betul, everyone dan needs ya. Someone have to clean up the house. Someone have to or Salah, Miss. harusnya? Someone has to clean up the house. Oke, harusnya someone has to clean up the house. Good. Ya, ini exercise skill 11. Oh ya, itu nanti sajalah. Kerjakan sendiri. Nah, kita lihat bentuk TOEFL exercise yang betulannya kalau di soal TOEFL written expression ya seperti ini. Nomor 1, nobody know when the process of glass making was invented. Oke, jadi yang dicari adalah mana yang salah. Oke, mana yang salah? A, B, C, D. Mana yang salah? A. Hah? A, harusnya apa dia? Nose. No. Oke, good. Nomor 2? Yang B. Harusnya? R. R. Masa, kita lihat. Subjeknya apa? Apakah sugars countable or uncountable? Sugars itu kayak food, fruit. Jadi dia selalu dianggap singular. Ini mah nggak nyambung ya, sebentar. Kayaknya ini salah deh si kalimatnya. Serious, no, I mean, serious like, beda? No, oh, oke, bukan. Ini bukan soal quantity, ini nomor 2.
Tapi si sugar salah itu. Harus dikasih underline dong. Gimana sih? Tapi ada yang lebih salah lagi. Apa kira-kira yang mana? Made up of, betul nggak? Yang salahnya adalah si D ya, yang up-nya, ya itu nggak perlu. Karena kan harusnya made of gitu kan ya. Ini nggak nyambung nih exercise-nya. Kita abaikan. Oke, coba nomor 3. Part of the electricity used in the United States today come from Nah, oke. Kalau ini, ya. Subjeknya adalah part of the electricity used in the United States today. Kemudian predicate-nya come from the sources. Hydroelectric sources. Jadi, kita lihat subjek dan verb-nya sudah agree belum? Kalau dia singular, ya, si subjeknya part of the electricity used in the United States today, itu kan singular ya. Karena setelah of-nya kan electricity, jadi dia singular, jadi harusnya predikatnya adalah Comes. harusnya predikatnya bukan come tapi comes, gitu ya. Oke, good. Kayaknya lumayan membingungkan. Ya, kita lanjut ke ini bukan. Ini mah kayak structure skill, nggak usah lah. Oh, sudah ya untuk yang skill 11 sampai 13. Sekarang kita lanjut skill selanjutnya, masih read and expression. Oke. Kok belum muncul? Oke. Nah, kita lanjut skill 14 sampai 17 ya. Skill 14 parallel structure with coordinate conjunctions. Conjunction kita udah bahas ya, conjunction itu apa. Jadi kata penghubung ya, yang menghubungkan seperti and, but, or. Tapi parallel structure itu apa? Gitu ya. Kita lihat dulu coordinate conjunctions-nya and, but, or. Coordinate connector atau conjunction is used to join together equal expression. In other words, what is on one side of this word was kita udah pernah bahas ini ya. Pokoknya si and, but, or ini ya menghubungkan satu klausa dengan klausa lain, atau bisa juga bukan hanya klausa tapi juga kata dengan kata lain, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya di structure skill kita kan membahas coordinate connector atau conjunction yang menghubungkan antara satu klausa dengan klausa lainnya gitu. Kalau di sini di parallel structure maksudnya kita akan membahas tentang conjunction atau connector yang menghubungkan kategori kata. Ya, kita lihat ya seperti apa. Jadi si kategori kata ini harus paralel.
gitu ya. Maksudnya gimana? Nah, itu sebabnya kalian harus tahu dulu yang namanya kategori kata atau parts of speech gitu ya. Jadi kita lihat ya, ini outline-nya. Jadi rule-nya adalah strukturnya harus sama, kemudian dihubungkan oleh conjunction, kemudian dihubungkan dengan klausa dengan struktur yang sama. Jadi, nah ini maksudnya same structure, kemudian coordinate connectors, kemudian same structure. Yang same structures ini bisa antara noun dihubungkan dengan noun, adjective dihubungkan dengan adjective, verb dihubungkan dengan verb, phrases dihubungkan dengan phrases, clause juga dihubungkan dengan clause. Oke, noun, adjective, verb itu semua kategori kata ya, parts of speech. Ya, satu gitu, satu kata gitu ya. Kalau phrases frase itu ya lebih dari satu kata gitu ya. Kalau misalnya kalau noun sama noun misalnya saya misalnya contoh kalimat nih ya. Kalau ini kan ini belum kalimat ini ya, cuma noun and noun misalnya ya. Tapi saya mau bikin kalimat misalnya gini. I have a house and a car. A house and a car itu berarti kan a house-nya noun, a car-nya noun juga, gitu kan? Saya bilang I have a house and a car. Jadi house and a car, gitu. Terus kemudian adjective dan adjective, misalnya my students, gitu ya. Saya mau bilang adjective dan adjective. My students are smart and kind, misalnya ya. Smartnya adjective, kemudian ya and-nya connector, kemudian adjective-nya lagi kind, gitu ya. Nah, kalau phrases harus lebih dari satu kata. Kalau frase itu, misalnya gini. Kalau tadi kan saya bilang I have a house and a car. Udah kan, noun dan noun. Kalau frase berarti saya nyebutin bukan hanya I have a house, saya bisa bilang I have a big house gitu. A big house ini berarti dianggapnya frase karena lebih dari satu kata gitu ya. A big house. House-nya ya dia noun gitu ya, tapi ada kata keterangan dulu adjective big. I have a big house and I have an expensive car misalnya begitu ya. Jadi frase dan frase gitu ya, yang nggak harus and ya, nggak harus selalu and ya, bisa pakai but, bisa pakai or ya, bergantung kalimatnya. Nah kalau klausa sama klausa, kalau strukturnya klausa antara klausa, ya ini kita udah pernah bahas di structure skill ya, ya bisa macam-macam kan gitu kan ya, misalnya apalah, nanti kita lihat lagi lah, ya nanti kalian lihat lagi maksudnya. Oke, kita lihat, nah kalau yang ini kan hanya kategori katanya satu, kemudian ada connector, kemudian kategori kata yang lain. Frase, satu frase, kemudian connector, kemudian satu frase. Harus sejajar. Nah, di TOEFL, di soal TOEFL, itu sering kali nyebutnya 3 gitu. Jadi same structure, kemudian connector, kemudian same structure lagi. Ya, misalnya ini. Noun, kemudian connector, kemudian noun, gitu ya. Jadi semuanya harus sama, harus sejajar. Kategori katanya yang satu disebutin kategori katanya noun, ya yang kedua harus bentuknya harus noun juga, yang setelah connector harus noun juga, begitu terus ya. Nah, contohnya ini. He discussed the problem with the nurse and the doctor. Ini betul. The nurse and the doctor, dua-duanya sama, noun dan noun, dihubungkan oleh and, gitu. Kemudian the professor was knowledgeable but boring. Knowledgeable-nya adjective, boring-nya juga adjective, sama sejajar, dua-duanya adjective, betul. Kemudian kalau bentuknya ada 3, semuanya verb, misalnya she hikes, jogs, or rides, gitu ya. Semuanya harus ya verb semua,
karena subjeknya she dan ini present tense, ya udah semuanya pakai S juga. You can do the work because you want to do it later or because you have to do it. Nah, kalau ini clause ya, clause tapi sebelumnya dikasih dulu apa ini namanya sih, conjunction gitu ya, conjunction because dulu, conjunction apa ini namanya ya, pokoknya conjunction lah ya. You can do the work because you want to do it later. Kenapa ini disebut klausa? Karena you want to do it later, ada subjek baru, you, gitu. Kemudian ada predicate want to do, gitu ya. Nah, dihubungkan dengan connector or dengan klausa lainnya. You can do the work because you want to do it later or because you have to do it. Ya, jadi klausa dan klausa. Strukturnya sama. Nah, masalah yang sering muncul di soal TOEFL adalah the evening dress was beauty but expensive. Nah, ini salah karena nggak sejajar. Yang betul kan, ini mau ngomongin evening dress, dressnya, ya apa, maksudnya mau ngomong bahwa dressnya ya beautiful and expensive gitu. Ya si expensive-nya mah udah betul gitu kan ya, adjective. Nah si beauty-nya harusnya bukan beauty karena beauty mah noun gitu. Jadi harusnya beautiful karena mau ngomongin evening dress yang ya cantik, indah, dan mahal gitu. Jadi harusnya beautiful and expensive, but expensive. Ini bukan and but ya. Dress was beautiful but expensive. The student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorizes the material. Nah ini salah, karena ya sebelumnya ngomongin student yang ya reads apa? Reads each chapter, kemudian takes a lot of notes. Verb reads, takes, dua-duanya verb, harusnya bukan memories. Kalau memories mah noun, harusnya apa? Harusnya verb juga. Verbnya dari memories apa? Kalian tahu nggak? Verbnya memories, kalau memories kan noun, tapi kalau dia kategori katanya verb, dia harusnya memorize. Memorizes ya kalau di sini karena studentnya cuma singular gitu ya. Jadi yang betul, the student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorizes the material. Harusnya begitu ya. The driver must drive carefully, calmly, and serious. Carefully adverb, calmly adverb, harusnya seriousnya seriously. Harus adverb juga, nggak boleh ujug-ujug adjektif aja di belakang. Sementara sebelumnya dua-duanya adverb, gitu. Kemudian, are reading a book, writing poems, or watch TV your hobbies? Yang mana ini salahnya? Watching. Harusnya watching. Kalau sebelumnya udah ada ing, ya ini juga harus watching, gitu, harus ing juga. Begitu ya, jadi harus sejajar semuanya. Itu sebabnya ya itu kalian harus tahu dulu kategori kata atau part of speech. Oke, nomor 1 ini salah. The pastries in that shop are very expensive but quite deliciously. Salahnya di mana? Apa yang salah? Yang delicious bukan, Miss? Iya, harusnya quite delicious ya, nggak pakai li, gitu ya. Oke, good. Nomor 2 betul, you can find some change to buy a paper in the drawer, on top of the dresser, or in the jar. Semuanya preposisi semua ya, menunjukkan preposisi adverb of place ya, ada preposition terus kemudian nunjukin tempat. In the drawer, on top of the dresser, in the jar. Semuanya sejajar. Kemudian nomor 3, the living room was decorated with expensive paintings and elegant lamps. Nomor 3, salah. Salahnya di mana? Kalian lihat dulu, ini berarti frase nih ya, expensive paintings dan elegant lamps. Harus sejajar.
Kalau yang pertama expensive paintings berarti yang strukturnya expensive itu adjective, kemudian paintingsnya noun, berarti setelah connector and juga strukturnya harus adjective dan noun. Si nounnya lamps mah udah betul, yang salah adalah elegance-nya. Harusnya bukan elegance, karena kalau elegance mah dia jatuhnya kategori katanya noun. Harusnya dia sejajar dengan expensive, harus sama-sama adjective. Elegance kalau adjektifnya berarti jadi penulisannya bukan begitu ya. Elegant. Bukan CE tapi T, bukan CE tapi pakai T. Elegant lamp. Gitu. Okay. Nomor 4, he knew that the financial problems were serious, that the situation was not going to improve, and that he needed to get a job. Ya ini klausa ya, menghubungkan klausa. Klausanya yang mana saja? That the financial problem were serious, that the situation was not going to improve, and that he needed to get a job. Jadi ini betul ya, semuanya sejajar ya, semuanya pakai that. Klausa. Oke, sekarang parallel structure with paired conjunction. Seperti apa? Nah, kalau paired conjunction mah dia udah pasangannya gitu ya. Kalau not only pasangannya sama but also, neither nor, either or, both dan and. Gitu. Kita lihat. Not only, kemudian ada kategori kata, misalnya ada noun, bisa juga noun phrase, bisa adjective, adverb, verb tense. Verb tense, what are verb tense? Let me see later. Not only, kemudian pokoknya apa gitu ya, ada kategorinya. Kemudian but also, kemudian harus same structure dengan yang sebelum connector ya. Oke, contohnya, the lecture was both informative and enjoyable. Ya, ini betul ya, sama-sama adjective, informative, and enjoyable. Sebelumnya, nah ini yang paired conjunction tadi. Both, ya pasangannya dengan and. Jadi, the lecture was both informative and enjoyable. Ini betul karena both pasangannya dengan and, dan di antara mereka itu harus sama kategorinya atau strukturnya. Adjective ya dengan adjective. Kemudian either pasangannya harus dengan or. Di sini strukturnya noun phrase dan noun phrase. Udah betul. The missing papers are neither on his desk nor in the file. Ini neither pasangannya dengan nor. Sebelumnya ada adverb. Di antaranya kategori katanya di sini sudah sama dua-duanya adverb dan adverb. He visited not only his cousin, but also his grandmother. Ini sama dua-duanya. Ini maksudnya bukan hanya possessive ya, ini tuh possessive pronoun sebenarnya ya, kurang lengkap ini. Ya pokoknya intinya sama ya, dia not only, kemudian his cousin, kemudian pasangannya but also, kemudian his grandmother, sama sejajar. Oke, nah yang muncul di solvable, kalau salah seperti ini. He lent me both some paper or a pencil. Harusnya both dengan And. Either breakfast nor, harusnya nor. Or. He doesn't only get the highest score and also harusnya but also ya. Neither the doctor nor the nursing. Nah, kalau ini yang salah adalah di kategori katanya. Sebelumnya dia nyebutin the doctor. Setelah itu ada nor, kemudian bukan nursing, tapi harusnya Nurse. okay. They like both playing football and do weight training. Nah, ini salah sih strukturnya. Setelah N harusnya kalau sebelumnya play,
Oke. Ya. Ya, koneksi saya tiba-tiba terputus. Jadi sekarang tethering pakai internet dari HP. Di kampus nih sering mati nih internet. Waduh. Oke, tadi saya sampai mana ya? Bentar ya, sedikit lagi soalnya. Mana tadi ya? Oke. Oke. Bentar. Belum muncul. Oke, nah tadi kayaknya terakhir yang dokter dan the nursingnya jadi nurse ya. Nah ini yang terakhir harusnya both playing football and doing weight training. Good. Oke. Ya sudah ya. Ini exercise-nya begitulah. Nah ini langsung saja ke sini. Ballpoint pens are less versatile but more population than fountain pens. Nah, ya, ini mana yang salah? Sebelumnya kan less versatile, kemudian but more population than fountain pens. Ya, salahnya yang mana? Ini kan konektornya kan berarti cuma but aja gitu ya. Less versatile, kemudian more population. Sejajar enggak? Enggak ya. Karena harusnya sama-sama adjective. Kalau population bukan adjective, dia noun, jadi harusnya populated gitu ya. Jadi yang salah C ya. Coba nomor 2. Beetles very ready in both grammatical and phonology form. Okay. Kalau yang mana yang salahnya ini kita ngomongin para structure kan, jadi ya udah dilihat yang salahnya ya yang ini aja, yang apa namanya, yang berhubungan dengan parallel structure aja. Konektornya di situ N. Grammatical dan harusnya sama, bukan phonology. Tapi harus dalam bentuk adjective phonology-nya. Harusnya phonological. Gak tahu ya. udah lebih membingungkan ya sekarang ya. Oke. Nah, nomor 3 deh. Semoga gampang. Nomor 3 apa?
Mana yang salah? Ingat kita lagi latihan parallel structure, berarti yang dilihat adalah, lihat aja dulu konektornya menghubungkan apa sama apa, filling the post, dan apply a force. Ini nggak sejajar, harusnya Applying. iya, harusnya applying ya. Jadi yang dipilih yang B ya, yang salah yang itu. Kalau nomor 4, ini gampang ini ada 3 nih dihubungkannya. No atmosphere, no air, and no watery. Yang salah adalah Waterinya. harusnya Water. water aja ya. Good. Gitu ya. Okay, and then skill 16. Past participle after have. Seperti apa? Okay, ya. Jadi kan ada namanya past participle ya. Have, has, had, having, kemudian ada verb 3. Ya, ini bergantung subjeknya tentunya ya. The students have studied TOEFL for 6 months. Ya karena subjeknya students plural, ya berarti si predicate-nya harus have bukan has. Kemudian baru verb 3. Jadi the students have studied TOEFL for 6 months. She has lived in her apartment. Biasanya ya ada tambahan waktunya, misalnya for years, misalnya for 20 years misalnya gitu ya. Ya ini betul, she has lived. Subjeknya plural she, kemudian has bukan have gitu, kemudian baru verb 3. They had finished their homework when the teacher came. Kalau ini in the past ya kejadiannya ya, jadi ya sudah, ini berarti si they ya, kalau in the past ya had gitu ya, nggak ada pilihan has atau have gitu ya, mau dia subjeknya they, mau she. Kalau ini kejadian in the past karena when the teacher came gitu ya, in the past. Ya udah, pilihannya adalah had aja, baru ditambahin verb 3. I am having my hair cut after class. Oke, kalau ini ya sudah, kalau ini mah present continuous tense gitu, karena ini subjeknya I, kemudian ini ditambahin to be ya karena ini present continuous. Ya udah, jadi I am having my hair, baru verb 3 cut. Gitu. Nah, masalahnya apa? Biasanya munculnya seperti ini. We had complete the work. Harusnya we had, harus verb 3. We had completed the work. They have went to the market. Salah went-nya, karena kalau verb 3 itu bukan went, tapi gone. Jadi they have gone to the market. Ya, go, went, gone, gitu kan urutannya. Kemudian my sister has buy some fruit yesterday. Bukan buy, tapi harusnya kalau verb 3, verb 3-nya dari buy. Hah? Verb 3-nya dari buy adalah both ya. Some fruit yesterday. Nah ini si yesterday-nya tolong dihilangkan karena nggak bisa nyebutin waktu yang spesifik gitu kalau mau pakai, kalau perfect gitu ya, ke past participle gitu ya, nggak perlu disebutin lah. He's having his shoes polished. Harusnya he is having his shoes polished after class. Okay, we have already hearing the good news. Salah, harusnya we have already heard the good news, bukan hearing. Ya, harus verb 3. She has ridden her bicycle to school every day. Ya, betul. I have always believed you. Bukan I have always believed you. Believe-nya harus tambahin D, harus verb 3. Jadi I have always believed you. He has find the missing car keys. Harusnya he has Finding. Phone. harus Found. verb 3. He has found. Okay, good. They have put their money in a savings account. Ini betul ya, karena kalau put mah, kata put
dia mau verb 1, verb 2, verb 3 semuanya sama put. Oke? Sekarang skills yang 17. Present participle or past participle after be. Kita lihat seperti apa ya. Be-nya di sini am, is, are, were, was, be, been, being, semuanya ya. Kemudian ya apakah dia present participle ditambahkannya ataukah dengan past participle atau verb 3. We are completing the work. Ya, betul. The work is completed. Ya kan, kalau yang kalimat pertama we are completing the work, ya ini kalimatnya aktif saja dan in the present moment. The work is completed, dia kalimatnya pasif. Jadi memang kalimat pasif itu setelah to be ya harus verb 3. Breakfast is prepared by mother every day. Ini kalimatnya pasif, jadi setelah to be harus verb 3. They are visiting their parents' house. Ya ini mah dia kalimatnya aktif dan present participle, jadi setelah to be ya harus pakai ing. He's being visited by his family. Ya ini kalimatnya pasif, jadi setelah is being harus verb 3. Masalah dalam tuval, they are turn on all the lamps. Nah, kalau ini kan maksudnya they are turning on all the lamps. The office door is locked in the morning. Harusnya the office door is locked in the morning. Harus verb 3. The lunch is preparing by the chef. Salah, nggak mungkin lunch bisa prepare. Tapi ini harusnya kalimatnya pasif. Jadi harusnya the lunch is prepared by the chef. They are visiting their parents' house. Bukan, kalau mereka mah nggak bisa di-visited. Maksudnya ini they are visiting their parents' house ya, setelah to be. Okay. She was study the textbook all night long. Salah, harusnya ini present participle. Harusnya she was Studied. No, kalau study itu jadi kalimat pasif. Ini mah she was studying the textbook all night long. Nah, yang nomor 2, the pie was cut into 6 equal pieces. Ini betul ya, karena ini setelah to be ya dia verb 3. Ini kalimatnya pasif. Today the teacher is allowed the student to leave class a few minutes early. Salah, harusnya today the teacher is allowing the students to leave class a few minutes early. Nomor 4, the class is teach every other semester. Nggak mungkin the class is teach. Harusnya the class is, ini kalimatnya pasif. Harusnya teach-nya jadi verb 3-nya dari teach. Taught. The class is taught every other semester. Gitu ya. Oh, sudah selesai. Written expression skill 17. Okay. So that's it. Ada pertanyaan? Masih ada berapa menit lagi? 14 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Miss, nanti soalnya bentuknya kayak yang tadi atau pilihan ganda? Kayak tadi. Iya kan semuanya pilihan ganda. Iya, pilihan ganda. Semuanya juga pilihan ganda. Cuma bentuknya beda gitu. Bentuknya kalau yang structure, bentuknya kan cuma milih apakah dia subjek yang missing, blank space gitu ya. Kalau yang ini written expression ya itu ABCD yang ada garis bawahnya. Itu kamu pilih yang salah yang mana. Jadi semuanya juga kan tinggal milih ABC aja, ABCD aja, gitu. Gitu, Mat. Oke, Miss. Oke, ada lagi? Ini pada kemana sih? Kok yang... sebentar, coba saya cek attendance-nya dulu. Ini ada how many? Oh, ada 29 kalau di attendance, tapi di Google Meeting-nya cuma 26. Ada pertanyaan? Asri mau nanya? Enggak, Miss, nunggu ditanya.
Ini mau nanya? Enggak, Mi. Ya, udah ngerti semuanya? Ya, nanti saya simpen kan, nanti kalian bisa ulang lagi ya. Nanti kalian lagi lihat ya di YouTube. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah tuh ya. Kita Selasa depan itu kan pasti merah ya, ya kan? Hari apa sih? 1 Juni lupa. Kesaktian Pancasila ya. Nggak tahu lah, pokoknya merah kan. Kita nanti kalian tetap ini ya, daripada kita nyari lagi pengganti ya, udah masuk aja. Cuma maksudnya nggak Google Meeting, kalian isi attendance, terus nanti saya simpan materinya ya, asinkron saja. Oke, thank you for today ya. See you again. Bye bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank Bye-bye. you. Thank you, Miss.